Balik lagi di PTV Show dan masih bersama dengan Miss Alif tentunya. Kita masih ngobrolin tentang tumbuh kembang anak ini, keluarga perannya harusnya gimana sih. Dan bahkan sekarang ada yang namanya jasa-jasa terapis gitu ya. Iya. Jasa terapis yang ini juga dilakukan oleh Miss Alif sendiri untuk membantu tentunya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Nah, Miss Alif sendiri aktivitasnya sebagai terapis nih sejauh mana sih, dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang terapis? Agak bingung sebenarnya ya. Untuk kasus apa kemudian butuh terapis? Oke, biasanya anak-anak yang dilihat terhambat tumbuh kembangnya itu pasti membutuhkan terapis Oke. gitu. Kebetulan saya memegang anak-anak yang awalnya terhambat bicara, Oke. terus mungkin ada orang tua yang ngerasa, aduh kayaknya nih kok anak saya nggak sesuai dengan perkembangan anak-anak lain ya. Oke. Biasanya sering ngomong langsung lancar, yang ini misalkan jalannya belum benar Oke, atau oke. apa. Nah itulah gitu. Dan terapis sebenarnya banyak banget. Ada terapis wicara, ada terapis perilaku, ada Oke. terapis sensori dan macam-macam gitu. Oke. Mungkin kalau orang dulu nggak ada terapis, Yes. karena anak-anak kan sudah biasa keluar ya, boleh manjat pohon dan segala macam ya, Hampir nggak sih, nggak ada ada larangan lari, kayaknya ya. iya gitu. Banyak interaksi gitu ya. Oke. Dan motoriknya bagus mereka semua kan. Nah sekarang tuh karena mungkin anak-anak seringnya dikasih gadget dan di rumah aja Oh, oke. gitu Itu ya. ngaruh banget Ngaruh ya. banget. Kayaknya kayak berapa persen kebanyakan gara-gara gadget juga sih. Oh, oke. Kayak udah maksudnya terbiasa untuk, kan karena kan kalau gadget itu kan one way ya, Ya. nggak two way kan Betul, komunikasinya. Nah itu sih yang menyebabkannya gitu. Oke, jadi mulai dari anak-anak yang ada hambatan dalam bicara ya. Bukan berarti dia tidak bisa berbicara artinya Iya, ya. iya. Ini hanya terhambat. Biasanya orang-orang sudah lancar bicara, tapi si anak masih belum lancar Iya, bicara. iya, mungkin stimulusnya kurang. Oh, oke. Ini kasus yang dihadapi oleh Miss Alif sendiri biasanya apa nih? Kalau untuk tadi kan menghadapi klien yang terhambat dalam bicara ya contohnya. Biasanya ini apa namanya, karena mungkin ibu bapaknya sibuk kerja Oke. gitu kan, terus dia hanya dengan asisten rumah tangga atau suster gitu, dan mungkin di rumahnya tuh yang sepi, yang Oke, nggak iya, banyak iya, komunikasi iya. Sekarang gitu. kan apalagi kalau di komplek udah kayak nggak punya tetangga Iya, ya. iya, bener, Tinggal bener, sendirian. bener. Kalau zaman dulu mungkin kita masih keluar rumah sore-sore. Iya, Oke, banyak oke. juga yang kayak gitu. Dan karena kan kita kalau sama teman sebaya juga kan beda ya. Kalau Iya. misalkan kita sama teman sebaya sama yang lebih tua. Betul, Biasanya kalau betul. yang lebih tua sama yang muda, ya udah deh ngalah aja Yes. gitu. Tapi kan kalau sama yang sama-sama kita teman sebaya kan, ya nggak bisa lah ngalah gitu Iya, kan, main. itu dia kemudian ada interaksi Iya, sebenarnya itu ya. sebenarnya, Oke. dan itu dibutuhkan sekali Yes. gitu. Dan saya juga ini sih melatih anak-anak yang misalkan belum bisa menulis, harus baca. Jadinya kayak apa sih, kayak guru les tapi bukan guru les juga, karena perilaku semuanya kayak misalkan sikap belajarnya kayak gimana, dia belum bisa belajar dengan baik, misalkan duduk masih lari-larian, nggak bisa 5 jam duduk, 5 menit duduk, 5 menit duduk, terus dan itu harus dilatih gitu. Dan Oke. Dan hambatannya apa sih biasanya untuk anak-anak yang seperti itu? hambatannya ya balik lagi orang tua yang peran orang tua, peran lingkungan sekitarnya dia gitu. Dan kebanyakan kan sekarang, dan itu lagi peran teknologi yang sudah semakin Tetap harus canggih. dibatasi ya. Iya, Tapi kan iya. orang tua kayak nggak mau pusing daripada anaknya Nah, cranky, itu udahlah kasih aja. Iya, Nah, gitu. itu dia. Dan boleh sebenarnya teknologi ini, karena kan Tetap kita harus kan diperkenalkan. iya, kita boleh gitu. Ya, Tapi boleh. kan lihat lagi umurnya dia berapa. Betul. Gitu. Umurnya dia berapa, terus dilihat lagi sebenarnya misalkan umur 6 tahun, harus gadgetnya berapa sih paling banyak dalam sehari durasi gitu. ya. Baik, Durasinya juga harus kan. Nah, seharusnya kan memang anak-anak yang kecil-kecil ini kita masih harus ngolah fisiknya dia, motorik yang kayak gitu-gitu ya, sensorinya dia supaya lebih baik. Karena kan kalau misalkan gadget kita cuma ini ya, kita nggak bergerak kan. Betul, betul. Iya nggak sih, cuma apa-apa cuma dipencet-pencet Iya. aja gitu. Nah, seharusnya kan dia harus berlari, dia berlompat. Itu kan untuk memaksimalkan intelijensinya dia juga. Kayak Dia anak-anak yang banyak juga nih ya, kayak kasus-kasus anak ngomongin nih ke orang-orang zaman sekarang kayak, wah ini lagi belajar makan, ini iya. itu sebenarnya juga jadi satu hambatan, dia nggak bisa ngunyah dan lain sebagainya. Itu Yes. kenapa sih? Jadi gini, saya juga punya klien gitu ya. Udah besar sebenarnya dia, tapi Kira-kira usia berapa? waktu itu SD kelas 2.
Kurang Tapi lebih 7 dia tahun ya. ya 7 tahun 8 tahun ya. Ya, 7-8 tahun. Terus dia hanya makan nasinya sedikit tapi sopnya banyak. Sopnya itu cuma sop loh, kuahnya. Oke, kuah sup. Oke. Jadi dia nggak bisa ngunyah, bukannya nggak bisa ya, dia malas ngunyah. Iya. Terus tinggal telan aja. Jadi kan kalau sup Iya, kuahnya iya, banyak kan betul. tinggal telan Iya, aja betul. kan. Nah, sehingga kalau ngomong pronunciation-nya tuh apa Nggak jelas. gitu, Oke. I nggak see. jelas. Terus kalau ngomong gitu cepet gitu. Oke. Nah, terus akhirnya ternyata dia tuh kalau makan, kalau dibawa kemana-mana, misalnya ke restoran apa, dia harus bawa khusus sendiri makanannya. Ya ampun, dan itu terjadi terus-terusan sampai dia kelas Itu kelas 2 2. SD itu. Wow, itu tidak disadari atau gimana biar gampang aja gitu ya? Pertama gini loh, karena mungkin anaknya emang gak mau males ngunyah. Iya. Dan karena males ngunyah, biar anaknya Tetap makan makan. aja lah. Iya, Ya, betul, biar betul. makan aja daripada dia nggak makan. Betul banget. Udah jadi habit kan, jadi terbiasa. Nah, akhirnya saya dipanggil untuk menterapi anak itu. Itu kenapa akhirnya si orang tua gitu ya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah nih? Mungkin gini juga ya, orang tua kan pasti kan ngelihat ya, oh ini sepantaran anak saya nih kok. Tapi kok dia udah bagus banget ya gitu. Dan mungkin orang tua juga membandingkan dalam segi yang positif ya ke siblingsnya Betul. dia. Kakaknya kayaknya nggak kayak gini Iya, deh iya. gitu. Dan itu juga jadi kekhawatiran kan. Betul. Dan apalagi kalau misalkan ada orang lain yang menyadari biasanya juga. I see ya, benar. Iya kan? Kayaknya anak kamu nggak gitu, Iya. itu deh. Kok Iya, belum bisa kayak ada ini yang sih? keliru, Iya iya, gitu. benar. Nah, itulah sebenarnya. Akhirnya kamu dipanggil terus misalnya? Ya, aku dipanggil, akhirnya aku selama 3 bulan itu hanya materi yang lain juga aku masukin, Yes. tapi pada intinya mau ngincer makanannya dulu. Biasanya aku tanya dulu tujuannya mau apa nih Bu? Oh, baik. Kita mau apa dulu yang diberesin Iya, gitu. iya. Jadi saya pun nggak bisa lah semuanya langsung iya, gitu iya. ya. Jadi harus bertahap gitu. Dan anaknya juga kalau dikasih semuanya malah nggak masuk. Betul. kan gitu. Tadi Akhirnya- depresi dong. Iya malah aduh Males lah, udah malah deh. orang takut Jangan sama Salif takut. Iya, Salif datang dia kabur Iya kalau bisa. iya kayak gitu. Jadi Oke. tapi itu dibikin fun. Itu gitu. gimana caranya? Coba mungkin di sini juga bisa jadi edukasi buat para bunda-bunda ya yang ada di luar sana gitu ya, terlebih yang sedang mendidik anak gitu ya. Ada bagaimana coba cara yang paling simpel yang bisa diaplikasikan nih? Kalau Oke. ada masalah yang sama ya mungkin. Jadi aku pakai makanan apa yang dia suka. Oke. Makanan Ya, sayur apa yang tadi, dia cuma suka. kuah. Maksudnya di luar dari itu, Oke. misalkan cemilan-cemilannya gitu atau apanya gitu. Itu ada beberapa. Oke. Terus ada juga aku waktu itu tahu nggak kerupuk yang keras itu loh. Yang apa tuh? Kayak kerupuk keras Oke. gitu sama wortel waktu itu. Oke. Nah, akhirnya karena saya mau ngujikan tingkat kekuatan Yes. ininya dia kan, akhirnya dia tuh nggak bisa gigit wortel gitu. Baik. Ini wortel udah direbus ya? Enggak, itu sengaja, Oke, sengaja biar Akan dia. untuk mengukur ya, Mbak. Oke. Nah, terus akhirnya hal-hal pertama tuh Ternyata udah nggak bisa, gigit, lalu- wah, terus muntah terus tuh. Udahlah, jadi kita kena semua Ya, tuh pasti. muntahannya gitu kan. Tapi after itu kita kasih yang happy-nya apa, dia suka apa, udah terserah kamu mau pilih yang mana nih cemilan yang dia suka gitu. Baik. Tapi belajar lagi itu. Palingan kayak cuma di mood doang, nggak ditelen-telen gitu nggak sih? Tapi saya gini, gigit gitu loh. Kitanya Oke. yang ayo gigit Oke. gitu. Oke. Terus walaupun nanti tahapannya juga nggak langsung semua wortel. Betul. Jadi dikasih sedikit sampai akhirnya dia bisa gigit satu wortel udah bisa dia gigit. Wow. Iya, itu karena itu kan semua Kamu butuh juga konsisten happy gak ya. sih Iya akhirnya? banget. Masya Semuanya Allah. butuh konsisten gitu. Dan kita juga nggak bisa langsung aduh ototnya atau apa gitu. Dan kita lihat lagi sebenarnya ternyata anak ini suka sama bumbu-bumbu yang berasa banget gitu loh. Oke, yang kuat, yang strong ya. Yes, Oke. Nah selama ini dia tuh dikasih bumbu-bumbu yang bening, yang gitu-gitu. Ya. Mungkin menghindari khawatir dengan kan. Mecin atau Iya, apa iya. gitu ya. Nah jadinya pernah dia bilang gini, aku nggak suka. Jadi dia nggak suka apa-apa. Akhirnya saya kasih makanan yang dikhususkan untuk buat saya sebenarnya, tapi saya kasih dia kayak somai gitu. Cobain deh sedikit aja. Ternyata dia kunyah. Terus, Mas Alif enak ya. Wow. Jadi dia kayak
Akhirnya baru ketemu deh mengenal tuh ya. rasa-rasa Iya. gitu. Oh ternyata ini enak. Oh ternyata karena aku nggak coba, jadinya aku Yes. nggak tahu gitu. Jadi selama ini karena emang dia nggak semuanya kan awalnya dari dipaksa coba dulu ya. Semuanya karena Jadi itu ya. awalnya berarti kasus ini adalah si anak ini selalu diberikan makanan-makanan dalam tanda kutip ya sehat begitu ya, Iya tapi iya dengan betul. satu rasa gitu ya, Iya. tidak ada variasi rasa sehingga dia oh ya udah yang paling nyaman yang ini aja. Besok-besok nggak mau coba karena paling juga nggak ada Heeh. rasanya, paling juga gitu Dan dia ya. karena malas juga ngunyah. Iya. Jadinya yang bisa langsung ditelan-telan Malas aja. ngunyahnya tuh kenapa? Aduh panjang banget ini jadi sesi konsultasi sendiri gitu ya, kayak nggak Iya. pernah cukup nih. Bunda-bunda juga mungkin ada yang mengalami seperti ini, bahkan tadi ya bukan hanya kemudian makan, bukan hanya kemudian bicara, tapi jalan, tapi kemudian responsif anak juga ini kan Iya. juga sangat Ketika penting dia sekali. Dia dipanggil jawab nggak apa langsung nengok enggak. jawab dan Iya. respon. Ini juga jadi penting banget nih pemirsa. Iya. Pastinya kita butuh banget banyak segmen untuk masalah yang satu ini Oh, karena saya yakin betul. pasti di era sekarang memang agak cukup banyak gitu karena di media sosial kita bisa lihat sih kehidupan orang tua dan anak. Nah, kita masih akan ngobrol lagi pastinya tetap bersama kami di PTV Show.